pasti kalau ada mutual agreement kan ada kesepakatan tuh. Oke, nanti kita nggak kerja sama lagi. Ya gue bayar 3 bulan gaji lah. Gue bayar 3 bulan gaji deh gitu. Jadi kemungkinan itu sih. Kemungkinan gitu. Kalau menurut gue benar-benar nggak dibayar sih kayaknya enggak deh. Atau sebaliknya kalau benar-benar full kompensasi itu gila juga tuh. Kalau nggak salah 18 orang deh total ya. Atau berapa itu kan main mahal juga tuh. Orang Indonesia kecenderungannya Kayak pejabat ya? seperti pejabat. Karena memang pejabat, Pak. Karena memang pejabat. Udah mulai tipis-tipis nih. Udah mulai pinggir-pinggir. Jadi mereka nggak mau mewarisi apa yang dipilih pejabat lama. Tapi katanya ada pemain mahal yang minta stay out. Nah ini gua out juga kalau gini. Ini udah mulai bahaya nih. Saran kita nih kemarin, saran teman-teman untuk PK out untuk perbaikan timnas. Sudah mulai reda nih. Bahkan ada 1-2 yang mengucapkan, oh bagus juga nih ke federasi. Terbukti kan? Nah satu lagi nih, orang-orang yang sering mengeluarkan statement yang memecah belah, yang kontraproduktif, tolong diparkir. Sintayong juga salah satu opsi, karena gajinya masih belum lunas kan, setahu gue masih dicicil, jadi nggak terlalu berat bayarnya nih. Nah, Sintayongnya mau nggak? Itu juga persoalan, makanya gue bilang nih, ini lebih gampang mecat daripada milih sebenarnya. Ketemu lagi di Locker Room. Kalau sekarang lagi rame ada 2S. Kalau di Locker Room ada Duo Haris. Ketemu lagi. Kenapa sih pada ketawa? Boleh. Gue kaget juga tuh nomor 2S. Gue sampai nengok. Agak dipikir jurang ya. Sampai nengok. Sehat. Alhamdulillah sehat semua. Oke. Ini pas banget ya, kita pas mau syuting lagi di perjalanan mau ke studio, ternyata ada kabar Patrick Kluivert akhirnya diberhentikan oleh PSSI atau mutual termination ya. Kedua belah pihak sepakat untuk mengakhiri kerjasama. Gimana tanggapan kalian? Ya, gue pikir ini keputusan yang ya udah jelas ya. Soalnya pressure publik juga kenceng. Tapi kaget gak? Enggak lah. Gue udah bisa tebak bahwa ini ya tinggal ketok palunya aja sih. Karena dari kemarin kan dari awal juga Pak Sumardi udah bilang bakal ada rapat exco yang akan menentukan itu, dan Pak Mardi juga bilang berharap exco tegas untuk menentukan. Dari situ kan udah kode bahwa Patrick bakal dipecat, tinggal ketoknya aja gitu. Karena kan memang pemecatan ini menurut gue wajar ya. Dengan performa yang gue pikir ya mengecewakan, terutama saat lawan Arab Saudi. Ya lawan Irak better, tapi tetap bedanya kita nggak bisa bikin gol ya. 45 menit pertama kan harusnya kita punya peluang tuh ya, killing the game-nya kita nggak punya. Sementara Irak one shoot one goal, itu yang membedakan. Dan juga saat lawan Arab Saudi kan banyak hal-hal yang membingungkan ya, bagaimana Yakob Sayuri dimainkan di bek kanan, tiba-tiba Mark Klok sebagai starter, padahal ada Nathan Choaon yang bisa dimainkan. Ya ini yang membuat ya kekalahan itu ya kekalahan yang sebetulnya nggak pantas. Kalah adalah hal biasa dalam permainan, tapi karena kekeliruan yang diturunkan oleh Kluivert ini yang bikin orang pada kecewa sih. Oke, sebelum ke evaluasi hasilnya. Tapi ini keputusan ini artinya memenuhi ekspektasi publik yang benar-benar pengen PK out. Kalau menurut gue gila ya kalau seandainya PSSI nggak pecat. Menurut gue gila. Terlalu frontal menurut gue perlawanan PSSI kalau nggak pecat Patrick Kluivert dan timnya. Cuman yang bikin gue kaget, kenapa segerbong-gerbongnya itu yang dipecat gitu loh. Padahal kan bisa Patricknya aja yang di take out, kemudian Alex Pastornya bisa dinaikkan sebagai caretaker sementara. Karena kita tahu Alex Pastor ini kan punya CV yang lumayan mentereng gitu. Ya cuma PSSI yang ambil keputusan segerbong-gerbongnya itu bahkan Van Kempen ya, Frank Kempen dipecat juga padahal belum kerja tuh di timnas U20. Oke, nih Bung Harpa, gue nonton obrolan Bapak di sebelah. Bapak nunjukin WA dari temennya tuh ya, temannya PK, bahwa PK ini pengennya sampai Piala Asia, kalau nggak salah ya. Tapi kemudian akhirnya terjadi keputusan ini. Ya, pertama pemecatan ini menurut gue sedikit telat, tapi tepat. Karena tadi sudah dijelaskan dengan gamblang oleh Ais bahwa memang nggak ada checklist yang bisa untuk mempertahankan dia. Mulai dari pemilihan pemain, mulai dari reaksi dia selama pertandingan, ketika ada misalnya sisi kanan kita digerus, dibiarin terus-terusan.
Mark Locke yang nggak pernah main duet sama Joe Pelopessi sedetik pun ditaruh duet di pertandingan yang sangat penting dan lain-lain. Kemudian attitude dia juga nggak nyamperin fans. Just for your information, fans itu luar biasa effortnya ke stadion di Stadion King Abdullah Sport City karena mereka dari seluruh penjuru Saudi itu jauh-jauh tuh. Iya. Jadi pemain keliling dia nggak ikut tuh ya? Iya, nggak, ya say hello lah gitu. Kemudian tadi Sat Ofer kan nanya jangan-jangan takut ditimpukin gitu kan. Ya, even kalau gini, kalaupun dia datang terus ada yang nimpukin botol aqua atau air minum lah gitu ya, air mineral, itu kan akhirnya kan bola jadi di penonton. Betul. Orang akan simpati ke dia kan. Iya. Oh, Kluivert oke, dia gagal, tapi jangan digituin juga. Kan orang Indonesia gampang simpati. Jadi menurut gue dia harus datengin itu, nggak ada masalah. Tapi gue yakin juga orang kita itu orang yang gampang luluh. Kalau dia datang, dia minta maaf, sorry, pasti semua akan gini juga. Yang terakhir, begitu selesai dia nyelonong balik ke Belanda. Tidak ada yang dilanggar, tapi etikanya kayaknya kurang pas lah. Seperti itu. Jadi kalau kemudian dia dipecat, menurut gua agak sedikit terlambat malah. Tapi it's okay, better late than never. Dan gua agak kaget juga, ternyata itu semua satu gerbong-gerbongnya. Nah ini gua nggak ngerti nih kompensasinya gimana. Kalau melihat judul pemecatan itu mutual consent, artinya kemungkinan besar kompensasinya nggak terlalu banyak nih. Nah, artinya masih ada masih ada negosiasi dan kemudian masih ada fuel bensin untuk mencari pelatih baru yang lebih bagus dan itu tugas PSSI. Jangan sampai salah lagi, jangan sampai nunggu Natal interview nih. Jadi kan di situ bisa tahu mana yang serius katanya kalau Natal datang. Ya yang wajar-wajar lah. Kita juga netizen kita nggak bodoh-bodoh banget lah. Ya, pilihlah berdasarkan asas objektivitas. Ada dasarnya, ketika dipilih pasti nggak semua orang setuju nih. Pasti ada pro dan kontra, it's okay nggak apa-apa. Yang penting orang bisa ngerasain, oh gue ngerti nih kenapa dipilih ini. Nanti November ada FIFA Matchday kan? Nah biar di situ nanti proven. Kalau kelihatannya ada hilalnya, oh oke juga ya. Pasti nanti akan bisa mengambil hati fans juga. Ya, dan satu lagi menurut gue, yang membedakan gengnya Patrick dan pelatih-pelatih sebelumnya ini pelatih apa magang ya? Pelatih full timer apa magang? Iya, soalnya kalau kita lihat Sintayong sejak jadi pelatih dia stay di Indonesia, di apartemen. Ivan Kolev, iya hampir semua lah. Hampir semua. Alfred Riedel, ini kok pulang balik gitu. Tapi gini, ada yang mengatakan nih, ya kan banyak pemain kita yang di sana. Nah, gimana tuh? Iya paling enggak kan gini loh, lu dipekerjakan di Indonesia. Ah, setuju. Iya lu datang dong, lu tinggal dong di Indonesia. Simbol ya. Simbol. Bapak nyontek konten IG gua ya. Itu bukan nonton tuh. Dan itu benar. Iya. Iya lu harusnya gitu dong. Jadi pelatih timnas, lu harus punya sense of belonging terhadap tim atau negara yang lu tangani gitu loh. Doesn't matter lu orang Inggris, orang Zimbabwe, orang Gambia, Trinidad dan Tobago gitu loh. Jadi dalam situasi tertentu, lupakan lu orang Belanda. Lu sekarang sudah menjadi Indonesia. Lu punya pride di sini. Lu punya dignity, lu punya unity. Kesatuan this nation Indonesia gitu loh. Jadi ini momennya lagi tugas gitu loh. Selesaikan dulu. Bukan hanya sekedar match selesai bubar gitu kan. Iya makanya pertandingan selesai, assalamualaikum. Selesai pertandingan, selamat malam Indonesia kan bisa gitu. Dan gini, kalau misalnya dibilang pemain kita backbone-nya banyak main di Eropa. Let's say sebulan dia sekali lah ke sana. Kalau dia datang hari Jumat, ketemu Jumat depan yang lagi kan dia dapat 2-3 pertandingan tuh. 2-3 match lah. 2 kali liga, mungkin satu ada cup lah. Itu paling 2-3 orang paling habis 100 juta lah naik bisnis. Pego lah sama hotel. Not a big deal gitu menurut gua. Kalau alasan itu, tapi simbol bahwa markas kita jenderalnya di situ itu sangat penting menurut gua. Dan toh kan juga banyak pemain kita juga di sini. Ya Ricky Kambuaya, Yakob Sayuri, dan dia ingat bilang apa waktu di Hotel Mulia, I want the local players to be the heart of the team. Tapi dia ada di sana. Nah, itu. Oke. Lagian juga kalau pemain kan mereka memang harus balik ke timnya juga. Liga udah mau mulai lagi, jeda internasional mau habis. Kalau dia kan beda. Emang dia ada kerjaan lain selain melatih timnas? Kalau ada ya itu tadi benar kan, berarti kok ngelatih timnas kayak freelance jadinya, kayak part timer. Makanya gue bilang kan, mendingan ya udah pelatih timnas bayar per match, per TC, per event kejuaraan. Ini ada AFF nih, per kejuaraan lu honornya berapa ini kontraknya? Udah bayar per kejuaraan aja kalau begitu. Pay as you coach ya. Iya. Makanya toh juga emosi juga nih bisa nih. Tenang Pak. Tumben biasanya gue. Nanti gue ambil alih nih. Toh juga
pemain timnas kalau kita berkaca selama ini kumpulnya hamin berapa sebelum pertandingan? Hamin 1 atau bahkan ada baru official training paginya baru kumpul. Betul. Iya, jadi Di mana lagi waktu pelatih mencurahkan segala pikiran, waktu segala macam kalau bukan di luar pertandingan itu tadi. banyak nih PR nih, evaluasi, make mistake but don't lose the lesson. Iya. Ini kenapa kayak tadi Ayu sudah bilang ya, jaga kandang lah, jaga benteng kita sebagai simbol. Kemudian apalagi soal kedekatan dengan pemain ini juga kan perlu, karena ironis banget ya kalau kita lihat isu yang digaungkan bahwa di zaman STI itu ada dinamika lah, nggak bisa bahasa apa segala macam, ternyata malah terjadi di era ini. Iya. Dan kalau kita lihat di grup Saudi sama Irak, pelatih itu nggak bisa bahasa Arab dulu. Iya benar. Tapi mereka yang sekarang lolos dan menuju lolos kan Irak kan, gitu. Jadi balik lagi, apa yang ini kesempatan PSSI nih, udah bagus nih ngambil langkah pencet dia. Tapi jangan salah lagi pilih pelatih. Betul. Pilih pelatih bener-bener yang ngerti soal Asia, punya track record, mau tinggal di sini dan lain-lain. Gak usah lah alasan-alasan yang apa gimmick-gimmick itu tuh dikurangin lah. Iya. Oke. Tapi soal keputusan akhir ini yang kesepakatan bersama mengakhiri kerjasama, kompensasi tetap ada nggak? Nah, gue nggak Tetep tahu. dong. Oh ya, kalau menurut gue sih memang mutual agreement gitu ya, kesepakatan bersama. Tapi tentu nggak mungkin dong sebagai karyawan gitu kita mau, lu gue pecat ya gitu aja. Jam sostek harus turun dong. Ya, iya dong, harus ada. Mungkin betul kata Harpa tadi ya. Mungkin tidak sebesar kalau seandainya tidak ada mutual agreement. Iya, pasti kalau ada mutual agreement kan ada kesepakatan tuh. Oke, nanti kita nggak kerja sama lagi. Ya gue bayar 3 bulan Iya, gaji lah. gue bayar misalnya 3 bulan gaji deh Bisa gitu. jadi. Kemungkinan itu sih. Kemungkinan gitu. Kalau menurut gue benar-benar nggak dibayar sih kayaknya enggak deh. Atau sebaliknya, kalau benar-benar full kompensasi itu gila juga tuh. Kalau nggak salah 18 orang deh total ya. Iya. Atau berapa itu kan lumayan mahal juga tuh. Tapi kan kalau misalnya secara etika tadi legowo dan kesatria, memang harusnya juga dia sudah menyatakan diri mundur dong. Iya, kan Menurut lu gimana? kan nggak mundur masalahnya. Iya. Iya, mundur hitungannya. Masalahnya nggak mundur. Dan tadi Harpa kan udah bilang bahwa ada WA tadi ya, bahwa keinginan Patrick untuk sampai Piala Asia. Dan Ketum juga sebelum round 4 ini kan udah pernah bilang bahwa nggak ada target untuk lolos Piala Dunia ya. Iya. Ini dibelokin, ini agak lucu dibelokin. sih menurut gue. Jadi kayak kita ke prasmanan nih. Iya. Kita mau angle yang mana ngambilnya, mau menu yang mana gitu. Iya. Karena selalu kan alasannya gitu kan. Oh, di kontrak perjanjian ini tidak ada target A, target B. Nggak ada masalah. Iya. Dan kemarin kebetulan gue satu frame dengan mantan ketua umum PSSI Pak Nurdin Halid. Awal ini ngomong hal itu juga, template. Ketika gue bilang bahwa contoh ada Graham Arnold dipecat di tengah jalan, Roberto Mantini dipecat di tengah jalan, malah di Indonesia belum kerja udah dipecat kan. Iya, Peter Kuistra. Baru dia ingat. Oh ya, saya ingat tuh. Saya pernah, saya juga nggak tahu ya, gue juga nggak tahu. Saya pernah tuh mecat pelatih baru dua kali pertandingan katanya. Nah, jadi nggak masalah sebenarnya. Jadi pecat itu bukan kita benci, tapi for the sake of the team. Ini kelihatannya udah nggak sehat, udah nggak kondusif. Harus mengambil langkah tegas, cepat. Ya ambil aja, nggak ada masalah. Tinggal technical logistiknya yang harus diperhatikan kan, kompensasi dan lain-lain. Iya, kalau kita flashback ke belakang ya, artinya PSSI melakukan pemecatan Sintayong gitu, tujuannya apa? Kan untuk menyelamatkan tim ya. Apa narasi yang dibuat kan gitu, untuk menyelamatkan tim karena ada masalah komunikasi lah dan bla 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 kan. Iya. Nah, berarti kan menyelamatkan tim untuk menjaga apa? Objektifnya kan menjaga peluang kita lolos ke Piala Dunia. Dan itu dikatakan secara eksplisit loh. Betul, dan itu dikatakan secara eksplisit, walaupun kemudian direvisi bahwa tujuan utama bukan lolos Piala Dunia, target utama bukan lolos Piala Dunia 2026 tapi 2030 katanya. Iya kan? Karena JPR juga mungkin, wah ini Betul. kayaknya kalau bahaya nih kalau sampai gagal nih. Soalnya Begitu. kalau seandainya kita targetnya 2020 ngapain lo pecat gitu yang kemarin. Orang kita peringkat 3 kok. Orang kita peringkat 3 dan masih dan aman-aman hanya beda aja. 1 poin dari peringkat 2 loh. Betul, dan masih aman-aman aja gitu. Artinya kalau seandainya objektifnya bahwa kita untuk menjaga peluang kita lolos ke Piala Dunia, kalau kita udah nggak lolos ya udah pecat, nggak ada alasan. Dan nggak lolosnya juga bukan hanya sekedar nggak lolos ya. Kecuali kita lawan Saudi, wah ada peluang banyak, kena tiang, di save 7 kali, wasitnya kita bisa lihat memang secara wasit lawan Saudi bagus banget. Bagus Nggak ada banget, alasan. bagus banget. Nah, lawan Irak sedikit gue tambahin, mungkin gue Justru si Manning tuh yang nggak bener tuh. nggak juga kita juga banyak peluang dari kanan Eliano crossingnya ke atas lah, terus kemudian cutbacknya ke Zilstra juga diblok dan lain-lain. Nah, Nggak pakai VAR dia.
Enggak, kalau VAR kan ada aturannya, leading to goal, leading to red card dan Red card, lain-lain, nggak bisa penalti. sembarangan. Nah, lawan Irak orang bilang kita babak pertama bagus, betul kalau sepintas. Tahu nggak apa yang dilakukan Gareth Bale? Dia mempelajari yang gue tahu ya, gue denger di Australia, mempelajari kelemahan kita dan kelebihan kita. Waktu dia kalah 0-0 di GBK, itulah yang dipakai, dibiarin tuh nyerang kita, kecapean, dan kita nggak bisa manfaatkan itu juga. Akhirnya babak 2, Bang Ali Jassi masuk, Bang Zidane Iqbal masuk, selesai langsung tuh barang. Itu. Tapi kan kita Jadi juga kita kalahnya itu bukan kalah yang memang mainnya bagus, kita dicurangin. Kalau itu sih nggak ada masalah kalau menurut gua. Tapi kan kalau misalnya tim lain mempelajari permainan kita, kan kitanya juga terus berkembang. Tambah ada beberapa pemain baru juga dibanding ketika lawan Australia. Iya sebetulnya sih kalau menurut gue ya kita lolos atau nggak lolos itu masalah proses saja ya. Masalah karena kan sepak bola bukan cuma pemain bagus, strategi bagus, ada faktor luck juga kan. Nah kalau kita nggak lolos, it's okay lah, itu sebagian part of the game. Cuman ini kan perjalanannya ini loh, prosesnya ini yang ada ganjilan-ganjilan dikit. Prosesnya bener apa enggak gitu Bener ya? atau enggak? Kalau mungkin kalau kita nggak lolosnya masih di pelatih sebelumnya ini, it's okay. Mungkin fans masih tetap Kalau di fine-fine aja. RSTY yang jadi kelebihan dia adalah fans di belakang dia. Itu kelebihan dia. Suka atau nggak suka, dia memenangkan suara kolosium nih. Jadi kalaupun kita gagal, rasa-rasanya dia masih punya mandat dari fans. Kalau ini kan kawan ini kan baru dan menggantikan orang yang sebagian besar lah, gue nggak mengklaim semua ya, orang sayang sama dia. Jadi orang nunggu-nunggu, lu bisa nggak lebih baik dari dia, selalu dibandingkan. Once lu nggak bisa, apalagi lebih parah, ya udah selesai. Dan Gitu. suara-suaranya langsung menggema ketika lawan Irak ya. Lawan Irak, ketika kalah tuh langsung nama STY menggema di sana. Yang selalu menghantui ya. Iya, artinya gini, menjadi pelatih timnas juga harus bisa mengambil hati publik sepak bola Indonesia. Dan lu nggak bisa eksklusif ya. Lu harus bisa benar-benar punya wisdom. Sikap lu juga wise gitu kan, termasuk juga bagaimana lu nge-treat, bukan hanya nge-treat pemain, bukan hanya nge-treat federasi, tapi juga nge-treat publik. Itu penting ya dimiliki. Oh, sangat penting, sangat penting. Tapi atau pilihannya dua. Lu lolosin Piala Dunia, lu mau jungkir balik gaya lu setengah juga bodo amat. Setuju, ya kan? setuju. Atau lu biasa-biasa aja tapi lu bisa mengambil hati orang. Iya, itu Sintayong kan, yang dia bisa mengambil hati dan dia kan juga belum selesai, kita juga nggak tahu apa lolos atau enggak. Nah, ketika lu deliver, ya beneran kayak lu bilang, mau dia sejelek apapun kayak Ferguson coba, apa kurang kasarnya dia di ruang ganti. Bahkan Patrice Evra bilang, itu kalau dia ngelakuin sekarang dia masuk penjara tuh katanya, saking kasarnya dulu. Tapi kalau deliver, emang fans MU yang peduli? Nggak ada. Joe Cancelo 2022-2023 diparkir sama Guardiola, gara-gara cuman protes kok gue mau dimainin, diparkir. Akhir musim treble winners, emang ada yang peduli sama Joe Cancelo? Nggak ada. Ada yang peduli sama Guardiola galak? Nggak ada. Selama lu nggak melanggar, lagi-lagi nih fitnah, lu sara, lu kriminal, ya lu nggak bisa diapa-apain. Satu contoh ya, Glenn Hoddle menuju ke Euro 2000. Inggris, udah persiapan nih. Tiba-tiba dia diwawancara, dia bilang sesuatu yang tidak pantas ke kaum disable. Langsung di-cut. Padahal nggak ada urusan ini sama dia bagus waktu itu performanya. Nah, itu juga dengan pelatih. As long as lu deliver, minimal deliver, lu akan dicintai, akan diterima. Nah, masalahnya dia nggak ada satupun. Udah nggak diterima fans, nggak deliver pula, mainnya jelek pula. Sorry. Kan gue nggak pesan pakai kuah, Pak. Nggak masuk di kamera tadi. Tapi, nah ini baru masuk nih bagaimana cara dia menghandle sebuah tim dan meracik strategi. Emang dia sejelek itu ya? Atau gini, katanya nggak punya taktik, bahkan nggak ada simulasi taktik sebelum pertandingan. Iya, kalau menurut gue gini loh, Sintayong sangat mengenal pemain-pemainnya gitu loh. Satu pemain dia kelebihan kekurangannya apa. Nah, Patrick Kluivert mungkin kalau saat dia lawan Australia, kemudian lawan Bahrain, lawan China dan Jepang, it's okay lah. Dia nggak strategi yang dimainkan adalah strategi peninggalan Sintayong ya. Karena apa? Karena dia nggak punya waktu untuk mengubah. Dia nggak punya waktu untuk uji coba. Dan strategi 3-4-3 atau 3-5-2 itu berhasil. Nah, setelah itu ada 2 uji coba. Itu benar. Lawan Taiwan dan lawan Lebanon. Dia ubah dengan polanya dia, main 4 back. Dan berhasil lawan Taiwan. Kemudian lawan Lebanon.
Tapi lu nggak bisa ambil itu jadi patokan. Karena di dua pertandingan itu nggak teruji backnya. Betul, karena dua pertandingan itu nggak nggak ada teruji tekanan. backnya, nggak ada tekanan dan juga kalau menurut gue apa ya, lu mainin Yakob Sayuri di situ aman-aman aja, fine-fine aja. Tapi kalau Lawannya seandainya Taiwan nggak betul. gitu. Saat lo lawan Arab Saudi dan Irak yang punya Salem Audasari, salah satu winger terbaik di Asia, ya nggak bisa. Iya, betul. Dan itu menurut gue bukan salah Yakob. Yakob bikin 2 blunder, bukan salah Yakob. Emang bukan posisinya Yakob di situ. Emang dia naluri bertahannya Naluri nggak ada. bertahannya nggak ada. Dan Yakob udah Sayuri. lihat begitu, nggak ada reaksi sampai Betul. menit 85 baru diganti. Iya. Ya again lah, lu tanya ibu-ibu rumah tangga yang nonton bola aja, tahu beneran ini bukan klise ya. Itu mereka ya mungkin mereka nggak bisa membreakdown apa yang dipikirkan dilihat ya, tapi mereka bisa ngerasain kok ini lewat mulu sih mas katanya. Itu kan dia bisa tahu, masa Kluivert nggak bisa lihat. Ya artinya kan di situ Kluivert nggak kenal itu Iya, pemainnya. betul. Padahal kan di situ ada Sandy Walsh yang 2 kali main lawan Arab Saudi bagus. Iya. Iya kan Arab Saudi main di Jeddah nggak tembus. Golin malah dia. Golin Gua paling malah. demen bek kanan Walaupun tuh udah golin diisi Sandy Kena Walsh. punggung. Kena punggung, kena ya. kaki, sorry. Iya. Tendangan Iya. Ragnar. Iya. Nah, berarti ini pelatih nggak tahu cara makainya pemain-pemain bagus yang kita punya di timnas. Iya itu maksud gue yang jadi kendala itu sehingga dia tidak bisa memaksimalkan karakter pemain. Yakob dia punya kecepatan dengan menempatkan dia sebagai bek kanan itu bisa dikatakan mematikan kecepatannya dia dalam melakukan counter. Iya. Dan dia nggak kuat secara defense. Iya. Sehingga kedodoran di sana. Tapi ironisnya pergantiannya telat di babak kedua dan gol pertama karena clock clearance-nya nggak sempurna. Tapi nggak diganti gitu di babak kedua. Dan 2 kartu kuning kan di babak pertama. Betul. Artinya sangat beresiko sebenarnya. Betul. Dan kalau bicara siapa tuh deh Yakob Sayuri itu kan dia memang waktu di Papua seingat gua mengawali karirnya itu sebagai target man, sebagai striker. Oke. Baru di Barito Putra seingat gua dirubah sama coach Janur sebagai sayap kanan. Iya. Dan di PSM dia sukses sampai di Malut. Artinya selama hidupnya itu dia hampir atau sangat jarang banget bermain sebagai bek kanan dalam formasi 4 bek. Kalau dalam formasi 3 bek, Sintayong pernah. masih oke. Karena kan ketika lu Karena ada hilang, 3 masih ada 3 belakang. beknya di belakang. Iya. Dan satu hal yang orang mesti formasi 3 bek dengan 4 bek itu mengubah karakteristik kiper. Iya. Iya. Kalau 4 bek, lu cenderung harus lebih melebar, Iya. membantu serangan. Nah, ketika 3 bek, dia agak firm nggak apa-apa di belakang. Benar. Nah, ini yang terjadi ketika 4 bek. Paes kan biasa main 3 bek kan, jadi dia nggak terlalu ngebuka, makanya Rido disalahin. Padahal sebenarnya ada andil juga kalau kita mau jujur, si Paes yang tidak membuka ruang untuk di back pass. Itu kenapa? Ya itu tadi itu, karena dia bermain sebagai 3 bek biasa. Nah, ketika kita main 4 bek di Surabaya, Paes kan nggak main. Iya. Nah, itu jadi tuh hal-hal detail seperti itu, menurut gua Kluivert gagal dalam mengantisipasi. Iya. Nah, apakah ini upaya dari pelatih gimana caranya Sayuri main atau pemain-pemain yang bermain di liga lokal juga main, tapi dengan formasi yang dia inginkan, dengan pola 4 back misalnya, Sayuri lagi on fire. Dan kalau kita lihat Kevin Dix dengan formasi 4 ditarik ke tengah, lihat lagi Sandy Walsh mungkin nggak terlalu in ya. Akhirnya ya udah pilihannya adalah Sayuri, dan gimana caranya Sayuri bisa dimainkan, akhirnya ditaruhlah di sisi kanan. Kalau di depan dia udah taruh Beckham misalnya Atau Emiliano. Iya betul, makanya ya udah ini gimana caranya Sayuri tetap main tapi dengan pola yang keinginan gua. Gitu. Kalau lu bilang nggak bisa lah. Maksudnya gini loh, sebagai pelatih lu kan punya otoritas penuh kan untuk menentukan formasi dan juga komposisi. Jadi itu whatever you want to put the players, komposisi seperti apa mainnya itu urusan lu. Makanya kan sempat ada beredar rumor kan, katanya nggak enak kalau nggak mainin pemain lokal. Menurut gua atau bahkan ada klausul katanya. Wah itu sih gue nggak tahu ya kalau ada klausul. Tapi ada rumor yang mengatakan seperti itu, katanya PK dan kawan-kawan nggak enak kalau nggak main pemain lokal. Gue rasa itu bullshit lah, nggak ada itu. Dan kalau itu ada, berarti dia bukan pelatih yang independen. Yang berani mengambil keputusan sesuai dengan kapasitas dia. Orang kita udah jelas-jelas dengan segala hormat ya, misalnya untuk tim nasional mungkin Beckham Putra starter di partai segitu belum cocok. Yakob Sayuri tadi sudah dijelaskan oleh Ais. Kalau kemudian nggak enak taruh pemain lokal gitu, kayaknya bukan pelatih dunia deh seperti itu. Buat apa kita ngambil legend untuk jadi head coach? Exactly, itu kan yang diharapkan, dia katanya bisa mengendalikan ruang ganti lah, budayanya sama supaya ini bisa kompak. Lah kalau dia sebenarnya gitu aja takut, ya berarti dia memang udah tepat dia dipecat. Tuh. Dan apalagi ada ini kan, bukan isu sebetulnya sudah dipertegas oleh Pak Sumarji kan, bahwa memang sebelum pertandingan tuh ada
perdebatan soal formasi itu, formasi dan penempatan pemain. Antara pelatih dan asisten. Nah, ini yang gua nggak ngerti. Logikanya betul, sih antar pelatih dan asisten sih. Asisten. Kalau Harusnya, aneh betul. kalau lu diskusi sama pemain untuk nentuin informasi itu agak aneh menurut gua. Iya, kemungkinan- Diskusi boleh aja nanya ya. betul. Tapi kan faktanya kan ada cuitan Perdebatan Justin, keras lah ya. Ada perdebatan keras lah Iya, intinya. Perdebatannya antara pelatih dengan pelatih atau dengan pemain kan nih kita belum nggak tahu. tahu Iya. betul ya. Iya. Nah dari situ kan menandakan bahwa secara komunikasi ada masalah juga di sana. Ini kan yang di narasi ini kan yang dikembangkan untuk melakukan pemecatan di pelatih sebelumnya. Iya, gitu. iya. Dan kalau menurut gue di sebuah tim perdebatan, diskusi panas sebelum pertandingan atau apa, it's okay. Dulu Sir Alex Ferguson pernah lempar sepatu kan Iya. kepada David Beckham. Iya. Ya artinya kan hal-hal yang biasa. Iya. Iya. Tapi kalau sekarang dilaporin kayak gitu-gitu. Ada SMA murid yang rokok, digaplok sama kepala sekolahnya, Kepala sekolahnya dilaporin. Zaman dulu ya kita digaplok ngadu ke orang tua malah makin dikeramasin. Berarti beneran yang bilang Patrice Evra ya? Iya. Kalau apa yang dilakukan Ferguson sekarang tuh udah masuk penjara kali. Penjara, bener. Ya karena cuma beda tren aja, beda waktu aja. Iya. Oke. Sebenarnya udah kita bahas waktu itu. Apakah ini sebenarnya ada perbedaan isi kepala antara Kluivert dengan Alex Pastoor? Kita tahu Iya. Alex Pastoor juga sebenarnya dia think tank. Iya. Dia dengan pakemnya sendiri 4-2-3-1 ketika meloloskan Fortuna Sittard ya. Dari Bukan, ST divisi Almer City, dari Excelsior ST sama Sparta menjuarai Rotterdam 3 ST kali. terus promosi ke Eredivisie gitu kan. Tapi kemudian Patrick juga punya filosofi lain atau punya pakemnya dia sendiri. Akhirnya berbenturangkah di situ? Itu udah pernah kita bahas juga Gini, sebenarnya. kita kembali ke awal-awal kalau kita masih ingat dulu proses pemilihan dari pelatih ini. Kalau kita masih ingat, Pak Erick Thohir saat itu mengatakan pelatihnya saya yang pilih, Ya. nanti asistennya saya ajukan kandidatnya, Ya. supaya ada kontrol check and balance. Ya. Saya bilang, wah ini bahaya juga nih, Iya. berarti ada dua kepala Ada kan? matahari kembar. Matahari kembar di dalam ruang ganti. Ya. Kemudian muncul dua nama ini, Patrick Kluivert dan Alex Pastoor, jadi Ya. pelatih dan asisten pelatih. Orang-orang Belanda pada rame. Ya. Beberapa teman lah kenalan gue bilang, itu aneh banget sih. Aneh kenapa? Patrick Kluivert kan mantan pemain dunia gitu. Gue kan nggak tahu Alex Pastoor tadinya kan. Ya. Enggak, itu Alex Pastoor lebih pinter gitu kan. Dan dalam satu podcast kan ada kan, Ya. yang ditanyain bahasa Belandanya bagus tuh. J asisten van Kluivert, Kluivert asisten van J. Ya. Kan gitu kira-kira Benar. kan. No, Itu Snyder kalau saya yang nanya. Iya, Snyder. Saya bilang, enggak, saya asistennya Kluivert. Kenapa mereka nanya gitu? Karena itu tidak umum. Iya, iya. Udah pasti orang tahu Pastoor lebih pinter. Iya. Nah, oke lah. Itu dijalankan. Tapi itu udah ada potensi. Iya. Namanya pelatih kepala, dia punya ego dong. Benar. Masa gue dengerin dia mulu? Iya. Masa dia lebih pinter dari gue? Iya. Adalah, gue mau pakai ini. Nah, asisten pun juga menjaga ego kan. Iya. Aduh, gue tahu nih sebenarnya nggak boleh pakai 4 back misalnya, harusnya Iya. 3 back. Cuman gue asisten. Nah, ketika mulai nggak jalan, pasti kan mulai ribut dong. Iya. Kan, gampangnya nih, pert, gue bilang. Kan gue bilang apa nggak jalan. Ya, tapi lu juga kasih dengerin gue. Mungkin kira-kira seperti Iya, itu. iya. Karena apa? Dari awal cara Pastoor memilihnya. tuh. Manggil Kluivert gitu, pert. Itu kenapa kampret? Ya gue nggak tahu lah, biar kita bisa simulasikan kemungkinan potensi ributnya seperti itu. Iya. Tapi beda dengan STY. STY ini semuanya nih anak buahnya dia nih. Iya. Dibawa oleh dia. Dibawa sama dia, makanya kan katanya gajinya tuh sekian, sama dia tuh disalur-salurin tuh, Iya. seperti itu. Jadi ya orang ini pasti nurut, memang terkesan diktator. Iya. Tapi ya pelatih di dalam ruang ganti mesti begitu dong, mesti Iya. tegas. Benar. Nah nanti tinggal evaluasinya ketika lu berhasil atau enggak. Nah ini kalau kita kaitin lagi sama tadi soal pelatih kan harusnya independen, nggak bisa diintervensi dan sebagainya. Dulu kan sempat ada rumor juga tuh, STY salah satu alasannya kenapa dipecat karena STY ini bandel, nggak nurut, katanya nggak bisa diatur. Dalam tanda kutip ya, diaturnya entah diatur apa tuh. Nah ini menurut kalian gimana? Iya menurut gue sih terlepas dari dia diatur bisa atau enggak, yang penting kan legacy dia sebagai sebuah pelatih menghasilkan hal positif apa enggak. Ya. Kalau gue lebih melihatnya bahwa ini adalah ego kepengurusan ya, bahwa STY bukan penunjukan dia gitu. Jadi orang Indonesia kecenderungannya Kayak pejabat ya. seperti pejabat, karena memang pejabat Pak. Karena memang pejabat. Udah mulai tipis-tipis nih, udah mulai pinggir-pinggir. Jadi mereka nggak mau mewarisi
apa yang dipilih pejabat lama. Padahal sebenarnya dengan kolaborasi waktu itu dengan antara Pak Ketum dengan ST sebenarnya tuh dua-duanya tuh melambung. Melambung. Iya, Serius. iya. Betul. Sayang banget sebenarnya sih. Betul. Itu dia yang Tapi ya- gue lihat itu apa namanya, dia nggak mau mewarisi legacy dari kepengurusan lama. Jadi kan Iya. kalau sukses, kalau lulus Poliana itu kan pilihan orang lama. Padahal sebenarnya nggak gitu ya. Nggak gitu, harusnya nggak gitu. Gue kadang-kadang nih kalau misalnya lagi makan di gerobakan atau apa, mereka kan suka ngobrol bola. Kadang-kadang gue nanya mereka, gimana bang bola kita? Gue udah tahu lah pasti mereka happy lah. Ketua umum kita bagus bang, Pak ET, ST juga keren. Selalu begitu. Iya, iya. Nah, nama yang bergema di stadion, karena apa? Karena ST kan ada di situ, wajar lah gitu. Tapi tetap sesarnya itu Pak Ketum. Jadi menurut gua kalau boleh mesti kasih saran, ya sebenarnya kalau kayak gitu-gitu nggak apa-apa lah. Kan orang apalagi orang Indonesia gampang gampang senang gitu loh. Yeah. Pasti akan menghargai juga. Dan orang Indonesia gampang lupa. Betul. Orang percaya, orang-orang Indonesia ini lupa bahwa STY itu yang narik Siapa? Siapa? Iya, benar. Iya. Serius. Lupa. Itu sampel yang gua ambil dari beberapa kali gua ngobrol dengan orang-orang seperti itu. Oke, kalau misalnya dalam kaitan ST ini nggak bisa diatur sama Siapapun itu. invisible hand misalnya. Sementara kalau kita lihat juga track record dari Patrick Kluivert yang pernah terindikasi berjudi atau mungkin match fixing, itu gimana? Gue lebih kepada ngeliat ini sih, track record dia di Curaçao. Ya. Dia tuh kalau nggak salah ada tweetan katanya striker dibikin jadi DM, apa segala macam. Itu kan sudah ada indikasi kan. Ya. Tapi ketika itu muncul, memang kita juga nggak bisa suzon lah, negative thinking bahwa dia akan seperti itu. Bisa aja berubah, bisa aja Oke. berbeda atau seperti apalah gitu. Tapi ternyata kan yang dilakukan benar seperti yang Ais bilang tadi kan, Sayuri ditaruh di kanan, Joe sama si Klok nggak pernah dimainin bareng. Akhirnya kan terbukti kan. Yeah. Jadi maksud gua ya track record itu tidak bisa bohong, dan Curaçao sendiri saat ini dia mau lolos ke Piala Dunia loh. Dengan pemain yang sebenarnya dia coverage-nya Kluivert juga, dia kan ngelatih Curaçao berapa tahun lalu gitu. Ya kan momen-momen itu juga ada di situ kan. Mungkin dia nggak manggil atau apa, urusan dia, salahnya dia gitu. Jadi ya memang dia udah bermasalah dari awal tuh, udah salah semua pemilihan dia. Dan cara mencatnya Sintayong pun juga kurang bagus. Dan Curaçao sekarang dilatih di advokat ya. Harusnya kita yang ngambil di advokat ya. Mestinya. Ya bisa jadi mungkin juga. Iya. Karena terkenal dia keras kan. Cocok lah mungkin untuk. Sebelum kita masih belum ikhlas nih soal kegagalan Piala Dunia. Nah, kalau kita berandai-andai, STY dengan materi pemain yang ada sekarang kira-kira ada kemungkinan lolos? Kita berandai-andai. Seharusnya lebih besar ya. Karena kan kita tidak ada transisi yang bumping kan. Dan fans di belakang. Kalau udah rakyat, kita dulu kan juga berjuang karena bisa merdeka karena di belakangnya ada rakyat dukung kan. Yeah. Padahal dulu against all odds kan, dengan segala ketidakmungkinan. Artinya peluang itu lebih besar. Apakah menjamin? Enggak juga. Tapi gue percaya kalau itu tetap dilaksanakan, ini semua berjalan smooth nih. Kita akan stay behind STY dan ET. Tapi Menurut katanya gua. ada pemain mahal yang minta STY out. Nah, ini gua out juga kalau gini. Ini udah mulai bahaya nih. Enggak, kita ngomong sebagai berbagai probabilitas saja. Oke, kalau gue bicara umum aja ya. Iya. Menurut gue tidak ada yang lebih besar di ruang ganti daripada pelatih dan timnas. Gitu. Jadi mau siapapun yang mengatakan itu menurut gue tidak sepatutnya. Termasuk juga kritik gue dengan Justin Hapner. Sebenarnya kritikan dia benar. Apa substansinya? Cuman cara dia untuk memposting tidak benar. Jadi hal-hal seperti itu harus bisa dikendalikan. Termasuk si pemain siapapun yang lo maksud itu, menurut gue nggak pantas seperti itu. Bawahan, kayaknya atasan ke bawah. penegasan banget ya yang lu maksud. Padahal kan Bapak juga pernah bahas. Nah, tapi nggak, kalau konteks ini kan gue nggak pernah ngomong. Bang AR kan yang ngomong kan. Tapi orangnya sama nggak tuh? Udah, lu pernah dirasain dibully nggak ribuan orang? Sering, Pak. Pernah loh. Pernah. Oh, iya. Iya pernah dulu ya. Bapak ini kali ini yang belum. baru kemarin Kali ini. yang gara-gara bilang Tom Heidi musuhin. Tapi nggak separah kita itu. Gitulah seperti itu Ya, kira-kira. kalau gue pikir terlepas dari siapa itu orangnya gitu ya. Siapa itu? Iya, siapa lah. Dia? Yang namanya pelatih, yang namanya sebuah tim harus lebih besar dari pemain. Gitu. Betul. Kita bisa singkirkan Elkan Bagot yang nggak mau Yap. datang, kenapa si orang itu enggak kan? Faktanya dia nggak main juga gitu. Iya. Betul, begitu. Jadi ya bawahan, kita semua pernah jadi bawahan. Ya, ke atasan kan boleh kita nggak setuju, boleh kita punya pendapat, tapi kayaknya nggak ngomong gitu juga deh. Pak, Bapak ikutin saya nggak Pak? Kalau nggak awas saya keluar, kata-kata atasannya keluar aja loh. Mungkin gitu. Oke. Ini menarik ya. Nah, ini juga karena ketika kita gagal Piala Dunia,
sorotannya adalah ke dua posisi, satu pelatih, satu ketum. Nah, menurut lu, yang pertama kita harus soroti dulu dan apresiasi adalah sebuah keputusan tepat dari organisasi, dari federasi untuk melakukan penghentian kerjasama dengan Patrick Kluivert. Gini, gue runtun dulu ya. Oke. Gue pribadi mau bilang Pak Erick Thohir sangat banyak berjasa untuk tim nasional kita. Ya. It's for sure. Sepakat. Dengan fasilitas dia yang luar biasa ke pemain, sehingga para pemain bisa fokus untuk main. Ya, ada yang bilang ngapain naik bisnis, lu kalau naik ekonomi Jahitses dengkulnya segini men. Iya. Makannya begini nggak bisa. Jadi itu bagus. Kedua, proyek yang sudah sebenarnya dulu jalan tapi diperbaiki oleh Pak Erick Thohir dengan naturalisasi. Yeah. Semuanya berjalan sangat smooth, people senang. Di tengah keresahan kita soal ekonomi politik, ada hiburan yang paling kita senangi itu berkembang luar biasa. Yeah. Piala Asia Senior, Piala Asia U23 dan kita lolos ke round 3. Tapi kemudian ada satu kan kebijakan dia yang menurut gue blunder dengan mengganti STY ke Patrick Kluivert. Udah proven sekarang kan. Dan cara menggantinya juga kurang elok. Dan kemudian ketika Patrick Kluivert tidak perform dan satu stadion udah menggema 3 huruf itu dan sampai nyanyi buat apa Patrick, buat apa, itu bukan emosional aspirasi sesaat, bukan. Emang kita udah bedah segala macam dan ternyata dipecat juga. Gue udah bilang dari mulai tanggal 12 hari Minggu itu, kalau gue ketua umum PSSI, sebelum matahari terbenam gue akan pecat dia. Bukan karena benci, bukan karena apa, karena memang sudah tidak kondusif lagi dan sudah tidak deliver. Nah, semakin lama dia pegang ini, bola panas ini akan semakin bisa membakar dia. Sekarang sudah dilepas. Nah, sekarang mulai masyarakat bertanya kayak lu tadi kan, apakah juga dia akan mengulangi kesalahan dalam memilih pelatih? Kalau gue pribadi, kita akan lihat dalam dia memilih pelatih. Ini kesempatan terakhir mungkin. Last chance buat dia. Karena ada juga yang milih bilang ketua umumnya juga out katanya. Itu ada juga, itu opini, nggak masalah, biasa. Gue tadinya ada di tengah-tengah. Aduh, gimana ya? Dia udah bikin blunder yang besar nih. Kita kasih. Kalau gue bilang, this is the last chance. Kita lihat, kalau pelatihnya dipilih yang memang kelihatannya meyakinkan dan November nanti proven, let's go again. Menurut boys? Iya, kalau menurut gue blunder fatal sih, betul ya. Cuman ini kalau kita lihat dari era-era sebelumnya ya, ini bisa dikatakan kepengurusan yang cenderung lebih stabil ya ketimbang era-era sebelumnya. Setuju. Artinya kalau seandainya setiap kegagalan out, nggak elok juga. Gue pikir dia biarin aja dulu, dia menyelesaikan sampai akhir masa jabatannya. Setelah itu apakah lanjut atau enggak. Yang paling penting adalah bagaimana dia menyikapi proses ini gitu loh, proses kegagalan dan juga bagaimana tanggung jawabnya. Kan katanya mau ada evaluasi besar nih. Evaluasi besar. Nah, kita lihat evaluasi besarnya seperti apa itu. Dan ada satu lagi masukan gue nih, kalau boleh didengar nih. Kurangin komentar-komentar yang nggak perlu dari dalam tubuh federasi yang memancing pecah belah. Itu penting banget, serius. Ini perbaiki pola komunikasi. Ya, ini saran kita nih kemarin, saran teman-teman untuk PK out, untuk perbaikan timnas. Sudah mulai reda nih. Bahkan ada 1-2 yang mengucapkan, oh bagus juga nih itu federasi. Terbukti kan? Nah, satu lagi nih, orang-orang yang sering mengeluarkan statement yang memecah belah, yang kontraproduktif, tolong diparkir. Oke. Siapa sih? Dan agak aneh siapa juga. aja. Ya udah, kita agak coba. aneh juga. Harusnya itu keluar dari setiap statement-statement itu kan harusnya sekjen ya ngomongnya. Iya. Emang keluarnya di mana? Ya itu dia. Salah ini kamar ya. Ini kalau nggak salah tim udah nyiapin grafis juga. Coba kita lihat beberapa statement ya dari pejabat-pejabat federasi. Nah, ini adalah tim kepelatihan terbaik yang pernah kita miliki. Semoga prestasi dari semua sisi juga menghasilkan yang terbaik untuk Indonesia. Itu satu. Kita lihat dulu. Nah, ini STY 5 tahun cuma 6 poin. Patrick 3 match 6 poin lolos ronde 4. Aduh. Oke. Manusia yang berencana tetap Tuhan yang menentukan. Nah, ini setelah hasil lawan Arab dan Irak kemarin ya. Gimana menurut kalian? Yang ya itu tadi lagi bentuk komunikasinya lebih tone down, lebih humble. Jangan menyeret masalah pribadi ke ranah sepak bola nasional gitu ya. Kalau ada masalah pribadi ya tinggalkan. Terus kemudian jangan set target yang muluk-muluk, yang akhirnya jadi bumerang buat dia sendiri kan, backfire. Terus tadi apalagi soal yang kedua tuh 6 poin. Nah, itu kan juga sama. Katanya kita disuruh move on. Katanya kita sama-sama dukung timnas. Kok ini masih membanding-bandingkan dengan pelatih sebelumnya?
kita hargailah perjalanan tim nasional kita. Iya. Ketua umum kita dari dulu juga plus minus ada, kita hargai juga kok Iya. gitu ya. Tapi ini kok nyeret-nyeret lagi ke sana. Nah, yang hal-hal seperti ini nih Iya, menurut iya. saya bukan masalah pribadi, tapi dikurangin buat kenyamanan juga Pak Ketua Umum. Iya, iya. Karena itu jadi kayak pantulan tuh. Iya. Karena dianggap loh ini kan anak buah Bapak. Kok sering mengeluarkan statement-statement yang kontraproduktif nih gitu. Maksudnya apa gitu. Kalau lama-lama ini diredam, ya lama-lama nanti takutnya ke Pak Ketum juga. Gitu. Iya, Jadi iya. kita masih sayang nih sama Pak Ketum. Iya, iya. Ya kalau menurut gue apa ya, ini sebuah tim harus ada ketenangan. Ya. Iya. Dalam sebuah turnamen mereka harus fokus. Jangan sampai ada percikan-percikan api. Nah ini dia yang menurut gue yang harus dibenahi, benar kata Harpa tadi. Jangan sampai ada sebuah statement-statement yang memecah belah, yang mengganggu fokus. Iya. Dan tadi kan kalau kita lihat statement-statement sebetulnya nggak perlu gitu ya, nggak perlu. Yang paling penting adalah bagaimana statement untuk menyatukan, statement untuk yang positif-positif aja lah. Kalau misalnya habis menang, terima kasih untuk supporter, terima kasih untuk pemain dulu, Iya, supporter dan semua kita eratkan persahabatan kita, dukungan kita untuk nextnya. Gitu-gitu aja udah. Iya, jangan justru komen-komen provokatif ini Iya. kan bahaya tuh menurut gue. Karena Gitu. sebenarnya quote unquote polarisasi itu masih terjadi ya. Pasti. Dan ini kayak api dalam sekam gitu yang siap meledak atau kebakar kapanpun. Iya. Jadi kalau misalnya ada statement yang nggak ngademin, Iya. itu bisa saja langsung terbakar lagi gitu, bisa meledak lagi gitu Betul, ya. setuju. Ya itu dia ya pasti ada preferensi lah, ada polarisasi, mau di politik, di Iya, bola juga. Cuman kan kalau pemimpin kan tugasnya menyatukan. Itu tentu nggak akan mungkin semuanya 100% sama ya. Tapi kalau pemimpin itu bisa mengademkan kan pasti yang mayoritas akan adem juga. Enak. Dan itu akan membuat tadi yang Ais bilang, membuat tim jadi fokus. Iya, iya. Ya jangan sampai ini aja untung agak apinya udah mulai kebakar nih kemarin kan. Iya, iya. Sampai pemain juga udah mulai ikut-ikutan dilibatkan. Iya, Kalau iya. kemarin ini pengambilan keputusan pemencatan PK ini lambat, itu bisa kemana-mana itu. Tembakannya udah malah ngacak-ngacak. Untung agak sedikit terlambat, tapi untung tepat. Iya. Ya lumayan tepat. Tapi kalau kita coba objektif ya, apakah ini juga karena serangan netizen bola Indonesia di sosial media juga nggak kalah agresifnya sehingga akhirnya orang-orang federasi atau siapapun itu pejabat-pejabatnya juga akhirnya responnya, reaksinya seperti itu. Nah, itu yang gua khawatirin. Artinya gini, tekanan itu mungkin salah satu variabel. Mudah-mudahan dia juga punya variabel empiris yang menilai ini secara objektif memang PK itu tidak layak. Jadi jangan sampai karena takut doang nih. Iya. Karena nanti milih pelatih juga nggak objektif juga. Mecatnya nggak objektif, pecatnya nggak objektif. Keputusannya tepat, tapi alasannya jangan sampai salah. Iya. Aduh, sebenarnya gue pengen pertahankan dia nih masih bagus. Iya. Tapi fans menolak, ya udah gue pecat. Ah, itu alasannya salah, keputusannya tepat. Mudah-mudahan itu tidak terjadi dan mudah-mudahan juga tidak terjadi saat nanti kita milih pelatih. Tuh. Ya, ya. Oke. Tadi menarik nih. Kalian sepakat bahwa tim nasional saat ini atau federasi saat ini adalah yang paling stabil. Tapi Iya, iya, kemudian menjadi rame ketika setelah hasil dari lawan Irak kemarin, Pak Sumarji juga speak up. Kemudian ada juga yang ngomong bahwa timnas tuh diintervensi oleh 2S katanya. 2S yang punya power. Dingin dong kalau 2S ya. Iya, 1S aja udah dingin ya. Gitu. Yang satu katanya dekat dengan PK, Iya. entah itu sahabatnya. Ini dia statementnya. Walaupun secara kepangkatan Pak Sumarji ini exco bahkan manajer timnas, tapi day to day timnas itu dikuasai 2S atau satu orang Indonesia perempuan, satu orang Maroko. 2S ini yang mengendalikan timnas Indonesia. Oke, 2S Maroko, 2S Indonesia perempuan ya. Kalau 2S yang perempuan gua nggak terlalu tahu, honestly. Kalau yang Maroko sedikit tahu. Oke. Beberapa kali juga ngelihat memang dia ini melekat lah dengan Patrick Kluivert. Tapi ya orang dekatnya dia lah, gue tahu gue. Cuman seperti apa perannya, apakah yang dibilang oleh Bang Andre itu betul, dia mempengaruhi, gue jujur nggak tahu. Dan juga nggak bisa mengasumsikan, takutnya salah kan gitu. Yang pasti memang dia teman dekatnya Patrick Kluivert, dan ya dengan Patrick Kluivert cabut ya dia pasti juga akan hilang dari Iya. gitu. Tapi dia pure teman dekatnya aja apa manajer? Kalau nggak salah Patrick? manajer agennya juga semacam itulah gitu. Agent. Ya, manajer dan merangkap agen kalau gua nggak salah ya gitu. Pokoknya kalau bahasa anak-anak itu tengdomnya dia lah gitu, Iya, iya, selalu iya. kemana-mana gitu. Katanya sempat muncul juga waktu konferensi lawan Bahrain itu ya?
Gua nggak terlalu ngeh, muncul dan yang pasti gua ngelihat langsung dan gua ngobrol sama dia tuh waktu drawing round 4 di AFC House. Dia ada, gua awalnya agak lupa inget kan siapa nih orangnya. Oh iya, si S Maroko ini yang dibilang oleh si Bang Andre gitu. Katanya punya hotel ya? Gua nggak tahu. Oh, itu beda itu dari Menteng. Menurut gue gimana? Apakah kita memang tidak sestabil itu kondisinya, tidak sekondusif itu? Ya ini kan harus peran dari seorang leader ya, peran pemimpin, peran ketum ya, bahwa kalau ada indikasi-indikasi tersebut atau dari rumor-rumor seperti itu, justru dia yang harus mengademin, dia yang harus berperan untuk bisa menghalau hal itu. Ya, Biar secepat mungkin ya. Secepat mungkin. Jadi ini kan yang gue lihat kalau di timnas sekarang, di PSSI sekarang seringkali ada percikan-percikan itu kelamaan. Iya, dipadamin ya. Jadi gede. Jadi lebih kebakar dulu kemana-mana tuh. Itu yang menurut gue jadi PR juga buat Pak Ketum ya ke depannya. Iya. Oke. Nah, di tengah suasana kayak gini, termasuk tadi yang kita bahas juga soal bagaimana desakan kepada Ketum, muncullah suara-suara dari para pemain. Diawali dari Il Capitano, Jay Itzes. Dengan postingannya bersuara. Menurut kalian ini apa yang hendak diharapkan oleh seorang Jay Itzes dengan ngomong? Gue tanya dulu, menurut lu dia bikin sendiri atau ada yang nyuruh? Copy paste. Menurut lu gimana? Kaget ya ditanya ya. Sebenarnya ada dalam hati jawaban, cuma nggak enak keluarin, ya kan? Oke, Bung Ai silakan lah, sapu dulu. Nah ini, hormati upaya PSSI, Kapten Timnas Indonesia Jay Itzes minta publik hentikan kritik berlebihan ke Erick Thohir. Jadi Lokers bisa baca berita lengkapnya di okezone.com, tepatnya di Okezone Bola. Ini Mas Bur bukan nulis? Oh, Bukan. Kalau gue bilang gini, gue sampai detik ini masih sangat menghormati Il Capitano Jay Itzes. Dan gue masih menganggap dia dalam posisi yang tidak mudah untuk menulis itu, terlepas dari mau disuruh atau enggak saat ini. Cuman gue berharap profil atau model yang seperti ini mudah-mudahan nggak ada lagi. Mudah-mudahan. Anggaplah ini situasi yang sulit, hanya sekali terjadi. Besok-besok udah deh, federasi speak up aja, ngomong apa adanya, secara gentleman, nggak usah libatin yang lain-lain gitu. Kalau gue gitu pendapat gue. Jangan jadikan pemain sebagai ini bumper. Gitu. Jadi wayang lah. Gitu. Karena gue baca status lu kemarin influencer, buzzer, nah sekarang pemain. Kapten kami gitu. Lah, gue kan lagi ngomongin sepak bola Tanzania. Oh iya bener. Emang gue udah sebutin timnas mana? Nggak ada. Oh iya. Jangan framing gue dong. Kalau nggak salah Gambia juga gitu deh. Nah, kan bener kan tuh. Gambia sama Mauritius tuh. Mauritius. Madagaskar sekalian. Kalau menurut Bang gimana? Iya, kalau menurut gue bener tadi yang Harpa bilang bahwa terlepas ada yang suruh atau enggak ya. Karena abis itu disusul pemain lain juga sama gitu. Tapi katanya yang sebagian nggak ada nge-repost kalau nggak salah. Jadi pelornya kemana-mana nih nembaknya. Iya, terlepas dari itu ada yang suruh atau enggak, gue sih berharap ya jangan lagi ada kedepannya kayak gitu-gitu. Biarin situasi itu diselesaikan ya, kalau urusan pengurus aja selesaikan. Jangan kayak era-era sebelumnya. STY juga kan sempat begitu kan. Kalau Pak Iwan Bule mundur, saya juga mundur. Pernah kayak gitu. Nggak perlu lah gitu. Istilahnya kita harus mulai profesional bahwa urusan pengurus dan ini urusan profesional gitu. Harus tetap ada skatnya lah. Jangan kecampur-campur kayak gitu. Terus satu lagi nih. Nggak usah pakai buzzer sama influencer lagi deh. Kenapa? Biarkan orang ngomong apa adanya. Biarin. Kan toh kalau lo offside kan urusan lo kan. Dari situ lo saring. Lo saring mana yang kira-kira ini masuk akal. Kan nggak semua juga saran tuh benar kan. Kritik juga ada yang juga menghujat. Biarin aja natural, nggak ada masalah. Kalaupun ada yang bilang, wah dia juga pakai buzzer ngarang-ngarain, orang juga nggak goblok lah. Tahu mana yang tendensius, mana yang memang murni kritik. Jadi biarin aja nih, kayak kita ngajak emas kan. Yang penting ambil dulu sebanyak-banyaknya, sisa emasnya lu ambil. Itulah kritik yang akan membangun mereka. Jadi stop tuh buzzer sama influencer yang sebenarnya nggak perlu lah gitu. Dan berhenti di tatanan perang opini ya. Iya. Ini fokus ke prestasi aja gitu. Betul. Tapi susah ya kalau kayak zaman sekarang udah beda. Makanya. Karena sebelumnya waktu itu pemain sempat katanya ada yang ngelarang untuk ngebahas STY di media sosialnya. Tapi kenapa giliran
Nah. Pak Ketua, boleh. Nah, itu dia maksud gua, makanya jangan libatkan pemain, lebih profesional. Biarkan aspirasi itu lahir secara natural. Memang gua nggak tahu ya, itu bisa nggak mereka tuh dengar kuping itu kan agak panas memang. Biasakan aja nggak masalah. Kita kan udah ngerasain kan, bukan hanya dikritik, dihujat kan. Nggak apa-apa, biasain aja, toh juga hanya cuma ngomong doang kok. Nanti tinggal lihat satu-satu. Kayaknya ini orang atau sarannya bagus juga. Nah, diskusikan tuh, nggak masalah. Diskusikan, tentu kan juga nggak bisa semua diikutin, berkaitan dengan logistik, berkaitan dengan mungkin visi dia yang berbeda. It's okay, nggak apa-apa. Daripada lu bikin memframing opini. Jadi ini nggak akan natural, akan semua mengikuti keinginan dia nih. Gue mau ke kiri. Gue bikin aja buzzer suruh ke kiri, akhirnya ke kiri padahal salah jalannya, dan itu sudah terjadi. Nah itu kalau gue boleh saran, dan ngurangin ongkos juga bos, bayar buzzer kan mahal. Iya, mendingan bayar pandit ya. Sarua keneh ya, sarua keneh. Podo wae katanya. Oke, kita sekarang mencoba untuk melihat ke depan ya. Nah, setelah gagal di Piala Dunia, PK sudah diberhentikan. Mulai dari mana kita menata tim nasional? Ya dua, pilih pelatih secepatnya yang bagus, tadi kita bahas secara panjang lebar, dan kedua komunikasi. Secepatnya ya, langsung? Secepatnya. Nggak perlu PLT dulu atau caretaker dulu? Piala Asia itu 1 tahun 2 bulan lagi loh, atau 3 bulan lagi lah. Dan AFF juga tahun depan, pertengahan. November ada FIFA Matchday. Iya, November ada FIFA Matchday, jangan terlalu lama juga, tapi juga jangan buru-buru, jangan gerusak-gerusuk gitu. Terus yang kedua pola komunikasi, udah itu. Pola komunikasinya selama ini kan mungkin PSSI merasa lagi di atas angin. Ya kan, dengan segala macam vibes tim nasional kita kan, tapi kemudian dia membuat batas misalnya dengan media, membuat yang dari yang gua alami ya, kemudian juga mengeksklusifkan konten yang mereka punya, terus juga nantang sana nantang sini, kayaknya merasa kayak kebal hukum atau apa, gua nggak ngerti. Nah itu diperbaikin, karena nanti yang tadi sempat disinggung Ais, masalah non teknis mulu nih yang kita urusin nih. Sementara kita main bolanya kapan gitu loh. Jadi dua itu sih yang paling utama. Jadi tugas mereka lah, mereka kan yang dibayar kan untuk cari itu solusinya. Pelatih yang kira-kira cocok siapa? Kalau menurut gue sih dengan pelatih dengan kedekatan itu ya, kedekatan. Nah ini kita lihat dulu. Rumor beberapa nama yang diproyeksikan sebagai pengganti Kluivert. Gini, pertama-tama boleh dikomentarin ya. Lanjut, pertama yang perlu diingat, cek dulu isi kantong. Jangan gitu listnya Zidane lah apalah, kantong cuma sedikit. Emang sekarang udah nggak stable dulu? Ya nggak tahu, makanya gue bilang cek dulu kan. Pasti masuk nggak ini Erik ten Hag, ini mahal-mahal semua nih. Dan mereka juga belum tentu mau. Nah, mereka belum tentu mau atau lagi available nggak? Nah, itu dulu yang pertama tuh. Baru kita bicara soal kecocokan dan lain-lain. Nah, satu yang kita jangan lupa juga, kita udah punya direktur teknik nih. Nah, udah dibayar mahal bro. Tanya aja gimana menurut kalian. Laporin ke gua. Kira-kira gimana? Ya udah tinggal lihat gini. Oke, ini plus minusnya. Menurut lu siapa? Menurut gua sih antara ini sama ini. Kenapa? Gini. Tapi gua maunya begini gimana? Oh ya udah terserah ketua umum. Selesai gitu. Udah bayar mahal-mahal direktur teknik suruh kerja lah. Iya benar. Karena ini bagian dari tugasnya. Oke, ini oke. Lu pilih yang mana, Bang? Gue sebenarnya kalau gue ya ada dua sih, Jesus Casas atau Timur Kapatse. Cuman Timur Kapatse ada di sini. Timur Kapatse jadi asisten ya setelah Cannavaro masuk. Iya jadi asisten, dia kontrak ini udah kontak. Desember habis kontraknya. Oh iya? Iya udah kontak langsung. Aman. Nah cuman Sintayong juga salah satu opsi karena gajinya masih belum lunas kan, setahu gue masih dicicil, jadi nggak terlalu berat bayarnya nih. Nah, Sintayongnya mau nggak? Itu juga persoalan. Makanya gue bilang ini lebih gampang mecat daripada milih sebenarnya. Emang kenapa Sintayong kira-kira nggak mau, dia kenapa, Bang? Ya tentu kan dia ada sakit hati. Ya kita kan tahu lah bagaimana pemecatannya juga tidak terlalu mulus kan. Pasti juga ada dignity orang kan untuk ditarik kembali. Menurut gue. Tapi bukannya dia udah ngomong kalaupun misalnya gue dipanggil lagi, syaratnya adalah gue dikasih kewenangan yang lebih. Intervensi. Ya tanpa intervensi. Ya nggak tahu, mungkin juga bisa juga ya. Gue nggak tahu apakah dia mau rekonsiliasi. Dan kedua, apakah juga mungkin Pak Ketum mau narik dia juga. Kita kan nggak tahu nih. Betul. Nih, jadi banyak lah. Ini lebih repot nih milih pelatihnya nih. Yang ideal siapa menurut kalian? Kalau gue sih, gue menyayangkan Patrick Kluivert dipecatnya segerbong ya. Sehingga jadi, kalau gue berpikiran kalau saat Patrick Kluivert di Depak ya Alex Pastor yang naik jadi. Ya nggak apa-apa di Depak dulu, panggil lagi pasturnya sendiri. Iya sih. Iya bisa karena juga. Karena nggak mulai dari nol ya. Iya, karena nggak mulai dari nol lagi. Alex Pastor paling nggak udah tahu karakter pemain, udah tahu. Paling nggak udah hampir setahun ya, hampir setahun dia bersama Patrick Kluivert di timnas. Dan juga dia ini kan kalau kita dengar-dengar di media-media Belanda nih, profesornya
pelatih Belanda Dan kan. pragmatis, gaya mainnya cocok sama Gaya kita. mainnya pragmatis Iya, gitu loh. betul, Mirip-mirip betul, betul. Sintayong. Dia nggak gila Nyerang atau ofensif, apa. nggak gila ball possession tapi hasilnya zong. Iya. Ya dia menurut gue cocok lah dengan karakter pemain-pemain kita. Dan untuk fans dia juga nggak ada red flag kan. Betul. Ya kelihatan simpati lah orangnya, Iya, itu juga penting kan. Tapi again di November itu akan jadi validasinya kan. Kalau tiba-tiba dia main impresif, mungkin aja, lanjut aja boleh nih gitu, bisa aja. Tapi tapi terakhir kan udah didepak semua tuh, jadi nggak ngerti juga deh. Cuman masalahnya kan Alex Pastor namanya nggak sebesar Patrick Kluivert nih. Ini kadang-kadang kan yang gua khawatirin Tapi PSSI nggak apa-apa. PSSI nyarinya Oh, orang-orang nyari, iya, yang sukanya punya, Mourinho lah, atau Mourinho siapa lah. lah. Ya kan segala macam. bener kata Harpa tadi, kita lihat kantongnya dulu. Iya Iya. memang. Nggak, maksud dia takutnya Pastur itu kan nggak punya nama. Paling nggak dia tuh pengen tuh yang kayak gitu. Mantan pemain kayak Patrick Kluivert. Kalau menurut gua nggak masalah sih. Sebenarnya nggak masalah. Nggak masalah, menurut gua nggak masalah. Bernardo Ya. Tavares gimana Tavares? Ya bisa Bernardo aja sih. Tavares secara CV sih dia cukup lumayan bagus ya. Dia pernah jadi salah satu asistennya Jose Mourinho di klub Portugal, gue lupa Porto kalau nggak salah ya. Bisa aja sih. Iya. Makanya tuh harusnya tuh direktur teknik membedah lebih dalam nih Betul. orang-orang ini. Kita kan juga hanya lihat permukaan ya, kelihatannya dia emang pelatih yang bagus lah. Untuk bahkan Iya. Bojan Hodak juga mungkin aja bisa. Kalau Iya katanya rumornya Bujan Hodak Ya, juga dua-duanya masuk radar. tuh gede-gede dua-duanya iya, kan. kalau Sangat 4 nama di atas gue pikir agak susah ya, Iya. karena Dia kan lagi sama si Arne Slot kan. ya nggak masalahnya Asisi. bukan cuma masalah dia ada bersama Arne Slot, duitnya ada nggak? Iya, duitnya ada balik lagi betul. Iya, Erik ten Hag, Van Bommel, Van Bronckhorst, Koku gitu. Nih, Erik ten Hag game juga gagal di Indonesia. ini mungkin pertanyaannya berkaitan Kali ya. aja Indonesia berhasil. Dan gagal juga di Leverkusen kan? Iya. Kalau terakhir tuh. Ini mungkin pertanyaan berkaitan nih. Ke depan, gimana nasib naturalisasi kita? Apakah masih berlanjut Lanjut. atau stop? Kalau Kalaupun maksudnya prosesnya. Proses. iya, Oh. kemarin kan karena kita semakin naik level ke round 3, round 4, naturalisasi ditambah terus. Iya. Nah, ini kan udah selesai nih Piala Dunia. Ke depan kan mungkin akan lebih landai ya. Nah, apakah tidak semasif kemarin atau memang berhenti total atau bagaimana? Nah, mungkin karena ini akan mempengaruhi juga pemilihan pelatihnya. Iya. Maksud gua gini, kita kan udah satu tim nih punya pemain naturalisasi diaspora nih, kalau misalnya diturunin 11-11-nya bule Lebih udah lagi, bisa 20-an malah. plus pemain cadangannya Iya. udah bule semua tuh. Nah, kalau memang kita mau mengadopsi gaya main Eropa atau Belanda misalnya, bukan berarti total football juga, pokoknya gaya main Eropa yang simple, taktis, efisien tapi efektif, bisa cetak gol gitu ya, defense juga bagus. Ya udah sekalian aja yang main bule semua, pelatihnya juga yang Diaspora yang semua. belum, iya diaspora semua, yang belum terkontaminasi dengan kultur sepak bola yang mungkin masih belum levelnya di Asia misalnya. Karena ini berkaca juga dari laga lawan Irak dan juga Arab. Beckham, Mark Klok, Sayuri bagus, tapi banyak orang bilang kayaknya di level Asia ternyata belum gitu kan. Atau ya udah kita balik lagi nih, kita balik down to earth, kita balik benahi liga lokal, bibitkan pemain-pemain bagus dari kompetisi domestik sampai bisa digabungin dan pilihlah satu pelatih yang benar-benar cocok bisa mengakomodir, bukan mengakomodir ya, memoles semua pemain dari berbagai latar belakang ini jadi satu kesatuan yang padu, yang solid, yang hebat. Iya, gue pikir yang kedua ya, bahwa kita nggak, walaupun ini tim semuanya pemain-pemain Eropa, semuanya diaspora, nggak menjamin bahwa kita bisa menang lawan Arab Saudi, lawan Jepang. Kita juga butuh pelatih yang kenal karakter pemain-pemain Asia. Jangan lupa kemarin Jepang ngalahin Brazil loh. Iya. 3-2. 3-2. Iya. Artinya Dan nggak pertama itu. Iya. Sebelumnya pernah kalau nggak salah. Ya. iya, artinya sekarang nih Asia ini punya gaya main yang berbeda. Dan Oke. menurut gue salah satu kesalahan Patrick Kluivert kita gagal di round 4 ini adalah karena dia tidak kenal sepak bola Asia. Bagaimana gaya main Arab Saudi, bagaimana gaya main Irak gitu, karakter pemain-pemain Irak yang seperti ini, karakter pemain-pemain Arab Saudi yang seperti ini. Jadi menurut gue kita butuh pelatih berkualitas, iya. Kita butuh mungkin nama besar ya nomor 2 Bonus lah. ya, bonus. Bonus lah kalau nama besar. Kalau gue bilang sih tetap beriringan ya. Tadi kan lo tanya kan, ini diaspora tetap jalan nggak? Terus gimana dengan Iya. liga lokal? Menurut gue tetap beriringan. Iya. Nggak bisa nggak. Ya idealnya gitu pasti kan. Kan ini kan istilahnya kan percepatan kan Iya. katanya. Ya berarti artinya harus ada yang jangka panjangnya itu. Tetap Iya. harus ada. Itu juga banyak karena
di pertemuan dengan stakeholder sepak bola dengan Pak Ketum dan kawan-kawan di Menara dan Reksa beberapa bulan lalu, gue menangkap kesan beliau itu agak terlalu terfokus ke timnas. Untuk sesaat mungkin oke, tapi jangan lupakan juga nih Liga 1, kemudian EPA, grassroots, bahkan udah berkali-kali gue bilang pembinaan sepak bola itu menurut Tom Bayer yang mungkin kalian pernah dengar ya, itu dia bapaknya grassrootsnya Jepang, gue pernah ngobrol langsung dengan beliau, dia bilang anak itu diajarin cara menahan bola tuh dari mulai dia bisa jalan. Gitu. Jadi segitu jauh sebenarnya investasinya. Tapi kan memang kadang-kadang kendalanya di kita tidak banyak pejabat yang mau nanam pohon sekarang, tumbuhnya nanti 20 tahun lagi, atau 15 tahun lagi, karena dia bukan dia lagi. Nah, kebesaran hati itu perlu. Gua rasa nggak ada masalah, tim nasional tetap jalan dengan diasporanya, nanti tinggal atur lah bagaimana enaknya pilih pelatih yang cocok, seperti yang Ais paparkan ada beberapa opsi. Tapi replanting atau untuk pemain lokal kita juga harus ditanam dari sekarang. Bapak pengusaha sawit ya replanting. memang iya, walaupun direbut tanahnya ya. Curhat. Jadi gitu. Harus nemuin filosofi sendiri lah ya. Iya, untuk sementara nggak apa-apa. Dan kita berterima kasih buat para pemain diaspora kita. Dia membuat kita juga bersatu, happy. Tapi ya untuk next-nya kan, dan juga kan lama-lama keturunan keempat udah nggak bisa setahu gue tuh. Iya, dan gue pikir kalau yang dari kolonial penjajahan Belanda ini ya udah selesai di sini nih gitu. Paling ya setahun 2 tahun ke depan aja. Mungkin ada. Ya, Jepang kan prosesnya lama tuh. Dia aja menargetkan 92. juara. Iya. Iya, 100 year vision. Iya, gila nggak tuh? Makanya tadi Visi 100 2050 kan target juara kan? Target juara, betul, bukan target lolos, target juara Piala Dunia, dan semakin dekat. Dia udah ngalahin Spanyol, bisa ngalahin Jerman, Brasil. Terakhir Brazil. Hampir menang dari Belgia di perempat final 2018. Target 100 tahunnya itu bisa dia capai lebih cepat. Berarti yang paling mungkin kita dari pembinaan usia muda ke kompetisi, atau kayak Pak Erik bilang kemarin langsung ke timnas gitu. Ya semua lah. Harus semua. Mulainya dari mana gitu? Semua berbarengan. Kalau yang ya harus begitulah. Kan namanya Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia, bukan Persatuan Sepak Bola Timnas Indonesia. Iya. Ya memang kelihatan itu. berat karena ada aspek. PR-nya banyak. Tuh. Iya. Ya itu nggak usah diomongin. karena PR-nya banyak. Iya. Ini belum, itu belum. Memang, tapi ya kalau misalnya kita punya political will, perlahan tapi pasti, Betul, gitu, pelan-pelan gitu. Semua Iya, sebetulnya semua nggak harus ketum ya. Ini yang jadi penasaran gue sekarang ya. Beberapa tahun terakhir bahwa harusnya ketum itu punya bagian direksi itu lagi, biro-biro lagi. Ini biro kompetisi. Atau libatkan swasta ya? Ya pasti harus, karena untuk bikin kompetisi itu nggak murah. Dan Jepang juga gitu. Jepang emang awalnya. Jepang awalnya mereka ini kan liganya liga amatir kan, perusahaan-perusahaan. Nah, sejak 92 mereka bikin J-League, mereka tarik-tarikin tuh BUMN untuk jadi sponsor. Iya, betul. Nah, makanya yang dari Jepang itu, Mister siapa, yang di sana di Liga Jepangnya itu direktur media dan kerjasama bisnis, itu kita hire kan, jadi cuman di sini lebih ke teknik atau gimana tuh? Yang ada yang orang Jepang juga gua apa ininya tuh belum tahu gua. Ya mungkin maksudnya mau mencangkok ya. Iya. Apa yang dilakukan Jepang. Oleh Jepang. Ya, bagus juga sih karena Jepang kita tahu kan sangat rigid kan. Iya. Artinya dalam melakukan sebuah pekerjaan mereka pasti total. Betul. Bahkan tadi yang gue sebut itu, tapi dia bukan orang Jepang sih. Si Tom Bayer itu tuh orang New York. Iya. Sebenarnya udah sempat ke kita tahun 2010 atau 11. Cuman dia bilang lagi. Yang dia bilang benahin sepak bola Indonesia tuh apa? Iya. Dia sempat ngomong intinya lagi kacau lah. Dia udahlah kusut. Jadi dia akhirnya cabut ke Jepang. Akhirnya Jepang yang maju tuh. Termasuk dia bilang kayak Mitoma atau apa, bikin liga kuliah. Jadi ada beberapa pemain tuh, salah satunya Mitoma setahu gue ya. Kita ada liga santri loh. Iya, nggak apa-apa, nggak salah juga. Kan kolam pemainnya makin banyak. Iya. Dan ada hasilnya, ada kan tuh si striker, ada striker yang U19 tuh, lupa gue namanya. Iya, nggak masalah. Jadi balik lagi nih, kalau kita mungkin kearifan lokal liga santri, kalau di Jepang itu pemain-pemain yang nggak compete di level youth 15, 16, 17, di kuliah tuh ada lagi kompetisinya dan kampus, dan dari situ banyak lagi yang akhirnya terorbit gitu. Ada 5. Ya, tapi kan udah dijalani dengan benar belum? Gitu loh. Usia lah, pembatasan usia segala macam, perangkat pertandingan dan lain-lain kan masih banyak PR-nya, ribut sana sini. Kontinuitas ya yang kita perlukan ya, konsistensi. Iya. Di kompetisi di berbagai usia, berbagai platform,
Dan di usia muda juga di kelompok umur bukan hanya turnamen tapi kompetisi yang berjenjang gitu. Yang ini yang kita butuhkan sehingga ini menjadi fondasi sepak bola kita yang benar-benar kuat gitu. Kuat dari dalam ditambah dengan pemain-pemain diaspora kita yang kita pulangkan. Kebayang kan bakal jadi sebuah kekuatan yang sangat luar biasa. Pembinaannya bagus tapi liganya 11 pemain asing gimana? Oh, yang kebijakan itu ya? Ya itu kan juga sama tuh, jadi pertanyaan juga kan. Ya gue nggak ngerti lah. Ini out of topic loh. Iya, kayaknya udah 2 jam nih ngobrol nih. Lu sendiri yang lempar tema ya. Lu melebar sendiri nih. Kayaknya udah 2 jam dah nih. Makanya. Gue belum makan dari pagi nih. Iya, gue dari SD. Apa? Oke, ini ada satu topik terakhir nih yang dilempar nih sama Brata nih produser kita. Oh, soal Persib ya, nanti mau main lagi lawan Selangor. Lawan PSBS dulu kan ya? Gimana nih? Ya kita Mungkin sorotannya gini. Sorotannya adalah ketiga pemain Persib yang sempat membela timnas Eliano dan yang Beckham sempat dikritik oleh Blok 4 netizen. dong. Iya. Iya. Gua yang Dikritik oleh dikritik, netizen. gue sempet juga ngobrol dengan 2-3 lah Bobotoh. Gue bilang, gue agak permisi sedikit. Gue bilang ini, kalau untuk timnas, mungkin mereka belum bisa compete lah. Terutama si Beckham Putra untuk starter. Eliano 50-50 gitu. Tapi kalau gue bilang kalau untuk Persib Bandung mereka luar biasa. Kemarin lawan apa tuh Bangkok United kan Eliano ada satu gerakannya yang bikin akhirnya gol si Andre Jung kalau nggak salah. Bukan. Yang Brazil. William Barros. Gitu bagus lah dia kalau untuk level Persib dan Tom Hai nggak usah ditanya dan tinggal bagaimana mereka bisa melangkah jauh for the sake juga buat liga kita kan. Kalau liga kita naik kan jatah juga naik gitu. Jadi kita dukung. Makanya kan gue bilang kan kalau untuk di liga Super League bolehlah kita rival, tapi kalau untuk ACL ya kita dukung dong. Karena kan nanti siapa tahu tim yang rivalnya ini nanti peringkat 2 gara-gara Persib perform dia jadi masuk ACL kan gitu kan. Iya. Apalagi untuk musim depan ini ada aturan baru loh untuk tim-tim yang masuk ke ACL mulai dari elite sampai 3 sampai challenge. Jadi koefisien liganya nanti akan dilihat. Peringkat 1 sampai untuk elit itu peringkat 1 sampai 6 doang kalau nggak salah. Peringkat 7-nya itu jatahnya dan itu akan mengurangi jatah. Makanya kan iya itu ini ya koefisien itu sangat berpengaruh ya. Kenapa kita nggak ada satupun tim yang main di ACL Elite ya karena koefisien kita jelek. Setiap main jangankan di Liga Champions ya, main di dulu AFC Cup aja tuh kalahan mulu. Lawan Liga Kamboja aja kita kalah. Kalahan ini yang menurut gue harus bahasa grassroots banget ya. Kalahan. Menurut gue harus dibenahi gitu loh. Dan ada Persib yang main di ACL tuh ya kita dukung dong. Kita dukung. Semangat. Apalagi banyak pemain nasional di sana kan ada Tom Hai, Eliano Reinders, Klopp, Beckham ya. Ada 4 ya. Apalagi dengan kedalaman skuad Persib yang luar biasa ya. Ini bisa stabil bermain di 2 kompetisi sekaligus ya. Dan kalau menurut gue ya sebenarnya di level 2 ACL 2 ini Persib bisa loh. Bisa lah untuk sampai final mah. Kita kan lawan Bangkok United aja dia kita ya Persib ya. Tapi kan rap on behalf Indonesia. Selalu begitu. Yang ngomong. Bapak itu dari hati ya. Netral. Jadi kalau kita di Bangkok United aja bisa menang dari sana, terus lawan apa sebelumnya tuh Lion ya? Lion kita juga kan kecolongan kan gitu. Gua rasa sih bisa lanjut ke babak berikutnya bahkan lebih jauh lagi dan mungkin khusus untuk Persib kebijakan 11 pemain ya. 11 pemain asing itu mungkin favor ke mereka lah. Tapi again ya itu kan ujung-ujungnya nanti untuk koefisien kita supaya naik gitu. Jadi jangan kan bersaing ya. Kita mesti berkaca ke tetangga ya. Thailand. Mana nih? Thailand BCTero pernah ya di juara di AFC Cup. Ya, sekarang League 2 kan, ACL 2. Kemudian JDT juga pernah kan? JDT pernah juara AFC Cup. Ya. Sekarang ACL 2. Artinya jangankan bersaing, juara aja kita bisa. Iya, makanya. Gue setuju. Bisa. Apalagi dengan kemarin lawan Bangkok kita Persib tampil cukup meyakinkan. Kita juga. Kita. Dan gini biar gua redam lah, gua sapu. Jadi enggak kalau emang gua Bang Persib. Enggak, kalau kita bicara dari segi finance juga kan Persib kan keluar duit udah banyak nih. Dan gue sempat ngobrol juga dari kaos mereka luar biasa tuh. Tom Hai kalau nggak salah PO 10.000 langsung ludes. Terus dari setiap kemenangan tuh
match fee-nya juga, winning fee-nya juga lumayan. Nah, kalau lolos ke babak berikutnya pasti ada lagi tuh successful Match fee. fee untuk kalau lolos ke babak berikutnya, nanti main lagi ada segala macam. Jadi ya sehat lah untuk sebuah klub di tanah air gitu. Oke. Begitu. Yang pasti mudah-mudahan untuk para pemain yang kemarin sempat mendapatkan kritik dari para netizen bangkit lagi, karena biasalah dalam sepak bola bahkan Messi dan Ronaldo aja pernah nggak main bagus ya. Jadi ini hal yang biasa. Mudah-mudahan ini menjadi penyemangat untuk lebih dahsyat lagi ke depannya. Oke, terima kasih. Sampai ketemu lagi di Locker Room minggu depan.